Halo semuanya, balik lagi di channel Grabsmin. Kita akan membahas tentang 10 anime yang dijamin bakal buat kalian meneteskan air mata. Cinta. Oh? お願いがあるの。君が最後まで心 Di nomor 10 ada Anohana. Anohana adalah anime tentang persahabatan antara Jintan, Yukiatsu, Anaru Popo, Suruko, dan Menma yang berubah setelah kematian Menma. Setelah kematian Menma, mereka berlima berubah sikapnya, bahkan sampai menjauh satu sama lain. Persahabatan mereka nggak bisa kembali kayak dulu lagi. Mereka menjalani hidup masing-masing sampai akhirnya bersatu kembali 10 tahun kemudian saat Menma kembali dalam wujud hantu. Kisah persahabatan yang enggak lekang dimakan waktu ini, meski udah sempat pisah. Kisahnya yang sederhana bakal bikin kamu enjoy nikmatin setiap anime. Meski ada saat-saat yang bisa bikin kamu nangis sedih, ada juga saat bahagia yang bikin kamu nangis terharu juga. 自分が死んじゃったことくらい知ってるよ。ひなずきかよ。あれがひなずきを見た最後の姿だった。 Di nomor 9 ada Erase. Anime bergenre fantasi dan misteri ini berkisah tentang seorang laki-laki bernama Satoru yang sering mengalami kejadian revival, di mana dia kembali ke waktu sebelum kejadian berbahaya terjadi. Sehingga ia memiliki kesempatan untuk mencegah kejadian berbahaya itu terjadi. Hingga suatu saat ia kembali ke masa ia masih kelas 6 SD. Untuk mencegah terjadinya pembunuhan berantai pada 3 orang temannya dan juga mencegah pembunuhan terhadap ibunya di masa depan. Satoru? 嘘だろ。花、俺が何に見える？ Nomor 8 Wolf Children. Film ini bercerita tentang Hana yang bertemu dengan seorang pria yang ternyata manusia serigala. Karena rasa cinta yang muncul sejak pandangan pertama membuat Hana memutuskan untuk menikah dengan pria serigala itu. Mereka dikaruniai 2 orang anak, hingga suatu hari suaminya meninggal karena kecelakaan. Dari sinilah perjuangan Hana, seorang ibu yang membesarkan kedua anaknya yang tidak biasa dengan kisah yang cukup menyentuh. Ini menjadi salah satu anime yang keren dan menarik buat saya. まるで世界の秘密そのものみたいに彼女は見える。 Anime ini berkisah tentang Takao, seorang siswa SMA yang bercita-cita menjadi desainer sepatu. Ia memutuskan untuk bolos dari sekolah pada satu hari demi merancang sketsa di taman yang sedang hujan. Ia pun tidak mengetahui seberapa banyak hidupnya akan berubah ketika ia bertemu gadis bernama Yukino. Yukino lebih tua dari Takao, namun tampak tidak sebijaksana usianya. Yukino tampak terapung di dunianya. Meskipun terdapat perbedaan pada usia mereka, keduanya memulai hubungan yang tidak biasa dan berlanjut tiba-tiba hingga terus berkembang. Tanpa perencanaan, pertemuan terjadi secara acak dan selalu bertempat di taman yang sama setiap hujan turun. I. その少女の存在は密かに隠されていた。だがその少女を知る者は彼女を武器だと言った。心を持たないただの道具だと。
Nomor 6, Violet Evergardens. Anime ini bercerita tentang Violet yang telah pulang dari perang. Violet merupakan seorang gadis muda yang sebelumnya dikenal sebagai senjata selama di medan perang. Ia memutuskan untuk meninggalkan dunia tersebut demi memulai kehidupan baru. Namun, dalam perjalanan hidupnya pasca perang, Violet masih memiliki sedikit kenangan dan trauma. Sembari menyembuhkan diri dari trauma, Violet dipekerjakan oleh mantan Kolonel Hojin sebagai penulis surat di CH Postal Service. Violet sangat tersentuh oleh Auto Memories Dolls, departemen ghostwriting yang menulis surat bagi pria-pria yang tak bisa baca tulis dan ingin menyatakan perasaan cintanya pada seseorang. Nomor 5, Your Lie in April, menceritakan tentang seorang pianis berbakat bernama Kousei Arima. Kousei yang sangat berbakat sering sekali memenangi berbagai macam lomba. Hingga pada umurnya yang ke-11 tahun, Kousei memutuskan untuk tidak lagi bermain piano. Ia merasa tidak lagi memiliki tujuan. Ia biasanya bermain piano karena ibunya. Tetapi ketika ibunya akan meninggal, ia tidak sengaja mengatakan, "Orang sepertimu, ibunya, lebih baik mati saja." Maka dari itu ia merasa bersalah dan lebih memilih meninggalkan bermain piano. Tetapi sebenarnya bukan salah Kousei juga karena sang ibu dalam melatih Kousei sangat keras sehingga ia merasa tertekan dan tidak sengaja mengatakan hal itu. Selama 2 tahun tidak bermain piano, Kousei bertemu dengan gadis yang bermain dengan pianika di taman. さ、俺と西宮友達になれるかな? Di nomor 4 ada A Silent Voice. Di sebuah sekolah SD, hiduplah seorang bocah lelaki bernama Souya Ishida. Kelasnya yang membosankan mendadak jadi berubah saat seorang bocah penderita disabilitas pindah ke kelasnya. Ia bernama Souko Nimiya, seorang gadis cilik yang polos dan kesepian. Akibat rasa bosannya, Ishida dan teman-teman mengikuti instingnya untuk membuli Nishimiya. Kelas jadi heboh. Entah kenapa seluruh isi kelas malah membiarkan itu terjadi dan malah ikutan membuli. Nishimiya jadi tambah kesepian dan tertekan. Pembulian menjadi semakin menjadi-jadi, dan para guru jadi tahu lalu menghukum Ishida. Tapi teman-teman Ishida malah gak mau ngaku dan berganti membuli Ishida. Mereka menyalahkan Ishida atas penderitaan Nishimiya. Secara tak sengaja Ishida bertemu dengan Nishimiya. Ado 星が降った日、それはまるで夢の景色のように美しい眺めだった。Nomor 3, Your Name. Anime ini berkisah tentang 2 orang yang hidup pada waktu dan dimensi yang berbeda. Anime ini berkisah tentang 2 orang yang hidup pada waktu dan dimensi yang berbeda. Tak saling mengenal dan tak pernah bertemu sebelumnya. Namun seiring berjalannya waktu, tumbuhlah benih-benih cinta tanpa mereka sadari. Mitsuha Miyamizu, seorang siswi sekolah menengah atas yang hidup di desa Itomori jauh dari keramaian kota. Dia mulai bosan dengan kehidupannya di pedesaan dan berharap dapat memiliki seorang kekasih dari kota.
Mitsuha sendiri adalah anak pertama dari wali kota Itomori. Cerita berawal ketika Mitsuha terbangun dari tidur sebagai seorang laki-laki seumurannya yang bernama Taki. Mitsuha pun terkejut karena kejadian yang aneh ini, dan dia memutuskan untuk menganggap keanehan ini hanya sebagai mimpi yang akan berakhir. Kono machi wa kirai da. 忘れたい思い出が染みついた場所だから。 Nomor 2, Planet After Story. Mengisahkan tentang kehidupan Tomoya Okazaki, seorang siswa SMA kelas 3 yang sering bolos dan dianggap anak nakal. Ia membenci kota tempat ia tinggal dan dilahirkan. Dulu kehidupannya seperti biasa, namun sejak ibunya meninggal, ia harus tinggal bersama ayah yang mabuk-mabukan dan bahkan tidak menganggapnya anak. Ia juga harus menanggung kesedihan dan berhenti dari klub basket karena cedera akibat pertengkarannya dengan ayahnya. Daripada di rumah, Tomoya lebih suka di kos-kosan milik Misae-chan, di mana Sunohara temannya sesama bandal kos di sana. Sebenarnya Tomoya enggak nakal, cuma karena ia berteman dengan Sunohara makanya ia ikut-ikutan. Suatu hari di musim semi, Tomoya berangkat ke sekolah dan bertemu seorang gadis aneh yang bicara sendiri. Kita masuk ke nomor 1, Grave of the Fireflies. Menceritakan tentang seorang gadis kecil dan kakaknya yang harus bertahan hidup setelah kematian ibunya karena terkena bom dan ayahnya yang menghilang tiada kabar. Pada akhirnya, Seita dan Setsuko hidup di dalam sebuah gua yang berada di tepi bukit dekat dengan sungai. Kehidupan Seita dan Setsuko tidak berjalan mulus sama sekali. Walaupun pada awalnya mereka bisa makan enak, tapi lama-kelamaan stok makanan pun habis. Itulah 10 anime yang bakalan buat kalian meneteskan air mata. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe.